Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab itu semua, Allah selamatkan hakikat iman kita, Allah selamatkan keluarga kita fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, hadir bersama kita Kiai Haji Rhoma Irama. Semoga beliau diberikan sehat panjang umur, diberikan sehat panjang umur, dan juga para imam-imam manaqib, para kiai yang hadir, dan juga para pejabat pemerintah. Ada juga dari DPR RI Haji Obon, juga dari DPRD juga hadir, dan juga menyampaikan salam dari Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani. Beliau nggak bisa hadir karena lagi kunjungan kerja, termasuk dari Menteri Keuangan. Beliau juga bagian dari pecinta kita, dan juga nyampaikan salam juga dari Pak Bahdil Lahadalia. Nyampaikan salam buat seluruh jamaah, dan juga jamaah yang amat Abah cintai. Abah cuma pembuka saja ya. Selanjutnya kita dengarkan bersama Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Kiai Haji Rhoma Irama. Namun setelah itu jangan ini dulu kan ya, nanti wiritannya setelah beliau baru kita sambung zikir istiqomah kita setiap malam Minggu. Zikir manaqib Syekh Abdul Qadir, hidup jamaah manaqib. Ini dari seluruh penjuru Nusantara tuh ada. Betul enggak? Betul. Kalau katanya Akhinal Kiram Ki Haji Rhoma Irama, Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia, walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Betul gitu? Kita sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama-sama putra putri bangsa Indonesia. Setuju? Untuk itu mari kita dengarkan bersama. Saya ini fan beratnya beliau. Makanya Abah kan suka bilang Assalamualaikum, mumpung beliau belum ke depan ya. Baiklah kalau gitu kita dengarkan bersama ya. Jangan ada yang dagang ya. Sudah cukup. Ntar nanti habis beliau sambung lagi dengan Abah sampai zikir doa selesai ya. Ya. Oke, kalau begitu kan sudah dibuka dengan sholawat sudah ya. Abah sudah pembukaan, sekarang kita dengarkan bersama beliau untuk memberikan Mau'idah Hasanah kepada jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya
menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma. Nah, sekian dulu dari Abah. Enggak saya tutup pakai salam, kan nanti nyambung lagi ya salamnya nanti. Sekian dulu dari Abah, kita dengarkan bersama I love you buat semuanya. Kurang kompak dong, I love you jamaah. Kalau saya masuk neraka, kamu masih ikut saya? Saya tidak pernah menjanjikan jamaah masuk surga. Kenapa Bang? Saya sendiri nggak tahu masuk surga atau neraka. Kalau umpamanya saya masuk neraka gimana? Itu biarin Abah yang masuk neraka. Kamu jangan ikut, kamu di surga saja. Yusyarul mar'u ma'aman haba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau kita mencintai orang ahli surga, kita akan kumpul bersama orang-orang yang ada di surga. Walinya Allah itu orang ahli surga. Rasulullah apalagi. Di sini ditanamkan cinta kepada orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Sekian dulu dari Abah. I love you. Dapat gocap orang bilang begitu malam. Lama digocap. Apa? Kurang karep, Bah. Depan. Kurang depan. Itu udah depan itu. Kurang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, saudara saya Kiai Haji Junaid Al-Baghdadi, Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidah, bapak-bapak pimpinan pemerintahan dari TNI, Polri maupun swasta yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamami, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWLS, dan saya mau tanya di sini, ini pecinta-pecinta Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, betul? Ada enggak di antara pecinta Kiai Haji Al-Baghdadi yang ngefans sama Rhoma Irama? Banyak. Ada enggak yang
fansnya Soneta. Itu namanya Forza. Ya. Fans of Roma and Soneta. Kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza. Forza. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Luar biasa. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Sini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat, Bingung dia belah mana. sekali lagi kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk Waliullah Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani saat ini menyaksikan acara ini dari barzakh. Kenapa? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun." Jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup dan tapi kalian tidak menyadari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal dalam khazanah agama Islam sebagai Sultanul Aulia. Sultanul Aulia artinya raja para wali. Beliau dikenal di bumi dan di langit. Ajaran beliau subhanallah, masya Allah, banyak kitab-kitab beliau yang sekarang sampai detik ini dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Lalu apakah waliullah itu? Karena sekarang ini ibu bapak hati-hati, gampang sekali orang menilai manusia itu waliullah. Ada orang gila, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak ngerti apa-apa tentang agama, bahkan dia suka telanjang-telanjang di depan umum. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, disebut-sebut sebagai wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pegangan kita sebagaimana Rasulullah SAW dua. Qala Nabi SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian hai umat Islam dua hal yang kalau kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang kriteria waliullah itu. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim
wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, sesungguhnya para waliullah itu pertama, la khaufun alaihim, dia tidak pernah merasa takut sama apapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, wala yahzanun, dia tidak pernah berduka cita apapun musibah yang menimpanya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Baginya lah kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Kalau saya lihat sahabat saya Nabi ini ciri-cirinya ada sebagai ciri wali. Amin Allahumma. Amin. Cuman wali ini ada dua. Ada waliul masyhur, ada waliul mastur. Ada wali yang terkenal bisa dinyatakan, dan ada waliul mastur, wali yang tersembunyi. Banyak orang nggak tahu bahwa dia itu wali, tapi sesungguhnya di jiwanya, di dadanya, iman takwanya begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali tapi tidak dikenal sebagai wali. Ini waliul mastur namanya. Ini yang pertama. Lalu apa tugas wali itu? Wali diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai warithatul anbiya, pewaris para nabi. Wali itu sebagaimana nabi, para nabi mensiarkan agama Islam, menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Itu tugas wali. Kalau ada ODGJ nggak pernah mensiarkan Islam, nggak pernah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tiba-tiba diklaim sebagai wali. Inna lillahi. Ternyata tujuannya apa? Apa? Fulus katanya. Dijadikan proyek apa namanya, cuan, didagangkan kemana-mana. Ini wali, dia bisa beli mobil pakai daun. Orang datang ke mereka cari berkahnya, ngasih duit. Tujuannya ini, hati-hati, hati-hati. Yang kedua, mengenai tazkiratul maut. Kita sekarang ini menghauli satu sosok yang tengah ada di alam barzakh, artinya di dimensi yang kedua setelah dunia, dimensi ketiga. Artinya kita semua ini bakal menyusul ke barzakh. Betul apa tidak? Tazkiratul maut, mengingat mati, adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memperingati haul yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, mari kita mengingat-ingat mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian nanti balasan dari perbuatan manusia itu dituntaskannya pada hari akhirat, pada hari kiamat. Karena kalau misalnya nih pahala Kiai Junaid Al-Baghdadi diberikan di dunia,
nggak muat dunia. Makanya semua nanti penyempurnaan pahala, penyempurnaan siksa di akhirat. Karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya nanti pahala diserahkan, diselesaikan, dituntaskan pada hari akhirat. Paham? Paham? Wa man zuziya 'anil nar wa idkhala al-jannah faqad faz. Barang siapa yang nanti mati dimasukkan ke dalam syurga, dihindarkan dari neraka, itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia ini kecuali ghurur. Tahu ghurur? Ghurur itu fata morgana, semu, nothing, gak ada apa-apanya, sesaat, fana. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Karena itu tazkiratul maut, mengingat mati adalah merupakan basic dasar untuk orientasi yang tepat. Kita harus berorientasi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua bakal mati. Harus ada target. Saya ingin mati masuk surga. Ingin apa enggak? Coba, saya ingin mati masuk surga semua. Saya ingin mati masuk surga. Amin. Amin. Sanggup? Saya ingin mati masuk surga, sanggup? Ya Allah. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ada perintah untuk banyak istighfar, karena dengan istighfar itu salah satu cara menghapuskan dosa sehingga bisa masuk surga. Di sini ada orang berdosa enggak? Banyak. Bagi yang berdosa, yang keterlaluan, gak usah khawatir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada manusia yang keterlaluan di dalam berbuat dosa, keterlaluan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang kalau mau masuk surga gampang banget, dan masuk neraka itu sebetulnya susah. Percaya nggak? Kenapa orang masuk neraka? Karena sombong, punya dosa nggak mau istighfar, betul? Punya salah nggak mau minta maaf, punya dosa nggak mau bertobat kepada Allah, maka neraka memang yang dia cari. Na'udzubillahi min. Baik, saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan karena acara masih panjang ini. Dan mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Berkatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah, wal inayah, agar pandai beristighfar kepada Allah, agar pandai bertobat kepada Allah,
agar diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam husnul khatimah, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, adem rasanya kita mendengarkan. Setuju? Ini yang kita harapkan. Malam ini dua rembulan menjadi satu. Dua rembulan menjadi, beliau rembulan di alamnya, saya rembulan di alam saya. Tapi suatu ketika saya masuk ke alam beliau, beliau pun masuk ke alam saya. Saya mau ceritanya ya. Saya tuh fan berat beliau. Dulu sebelum saya tahu beliau, saya ngefan. Tapi setelah saya tahu beliau, saya tidak ngefan lagi. Kaget toh? Kaget nggak? Setelah saya tahu beliau, siapa beliau sebenarnya? Ya, beliau tadi bilang bahwasannya wali itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, alias mas tuh. Kalau bukan orang yang dipilih oleh Allah, tidak gampang bisa menciptakan lagu yang begitu dahsyatnya itu. Dari semua itu ada. Ternyata beliau ini hanyalah manifestasi dari sebuah kerja perbuatan Allah. Oleh karena itu, beliau yang dipilih oleh Allah. Banyak pencipta lagu, tapi beliau adalah yang terpilih di antara yang dipilih. Karena saya sudah tahu siapa beliau, saya tidak lagi ngefans sama beliau, tapi saya mencintai beliau. Paham ya? Paham? Nah, untuk itu saya ajak kalian juga jangan cuma ngefans. Ya, ikuti apa yang telah beliau ajarkan. Beliau selalu mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Betul enggak? Betul enggak? Di lagu-lagunya boleh kita simak. Saya waktu pesantren, izin Kiai, waktu saya mondok itu malah saya sering ditanya sama ibu nyai itu, "Dik, kamu yang lain wiritan kok kamu nyanyi?" Bahkan ada namanya Kiai Abdul Raqib Al-Musaddad bikin minta amalan sama saya. Saya bilang, hafalkan lagu Syahdu. Minta amalan, tak suruh hafalkan lagu Syahdu. Ya, terus ya saya malu nyanyi di depan beliau. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kan
maksudnya tuh sampai, betul enggak? Lagu beliau itu saya sampaikan seakan-akan saya sedang berdialog dengan Allah. Ya, ketika saya di pondok selalu yang lain saya nyanyi, tiap malam saya nyanyi sambil nyuci piring. Saya ngabdi waktu mondok, sambil nyuci piring saya nyanyi. Apalagi begitu, bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu, satu detik kelamaan satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Kenapa kok malu? Coba. Ya, karena sadar saya orang banyak dosa. Ya. Kalau lagi kan orang banyak dosa, orang bodoh, pokoknya banyak salah. Terus mengatakan cinta kepada yang serba maha. Cuma ada satu kebanggaan. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Kenapa tak sakit hati? Karena aku menyadari siapa aku ini. Tak mungkin bagi dirimu menyintai diriku, namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Inna akramakum indallahi, betul enggak ini? Selalu bersama sama Allah. Allah itu selalu bersama sama kita. Betul. Itu yang selalu saya nyanyikan di pondok. Tapi saya hayati, semakin kita menjiwai, semakin kita menghayati, semakin kita tidak terasa air mata yang menetes. Ya Allah, bagaimana orang-orang yang dicintai? Kita tidak dicintai aja cukup dikasih izin, ajak menyebut namanya sudah luar biasa. Nah, malam ini kau dan aku dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Beliau sehat, diberi sehat panjang umur, ya. Karena apa? Apa ini dakwah beliau masih dibutuhkan di tengah-tengah umat saat ini. Saya ngomong begitu bukan karena di depan beliau saya selalu membawakan lagu beliau, betul enggak? Walaupun suaranya pas-pasan, kadang pas masuk saya tidak masuk, pas tidak masuk di musik saya masuk duluan. Tidak apa-apa, yang penting makna, maksud dari lagu itu sampai kepada Allah. Betul tak gitu? Betul? Orang kalau sudah mabuk itu Allah tidak, kalau kita sudah sampai, Allah tidak lagi melihat. Allah tadi melihat apa yang kau baca, tapi yang Allah lihat itu apa yang ada di hati kalian. Walak yanduru ila qulubikum. Betul? Betul? Tapi bagaimana Allah akan melihat kita? Ya, orang bilang yang penting hatinya. Tapi bagaimana kita akan melihat seseorang untuk kita cintai kalau melihat luarnya aja udah nggak suka? Betul enggak? Kamu ingin dicintai seseorang, apa yang harus kamu lakukan? Berdandanlah kamu yang baik supaya kamu dapat perhatian. Kalau kata beliau tadi, wong telanjang-telanjang kok ngaku wali, wali edan itu namanya itu. Ya, betul bangga? Kalau betul, kalau masih datang ke rumah-rumah nodong minta duit, jangan percaya kalau itu ngaku-ngaku wali. Ya, kok gitu Pak? Jangan, sebab wali Allah itu dijamin sama Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau mau jenggotnya 7 meter kayak mau hidungnya kayak burung petet kayak, ya,
kalau udah datang ke kamu, Assalamualaikum misalnya, ya, bawa ini macam-macam. Kalau menekan kamu, ya, kamu harus begini, minta ini, minta itu, jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Kalau sekali kamu dikasih, habis kamu jadi ATM. Oleh apa? Ya, yang begitu-begitu. Saya ngomong begini karena saya mencintai jamaah. Betul? Ku kenalkan kamu kepada Rasulullah. Yang tadinya kamu tidak kenal kepada Syekh Abdul Qadir, ku kenalkan bahwa Syekh Abdul Qadir adalah aulia Allah, turunan Rasulullah, tapi betul-betul keturunan Rasul yang amanu wa taqau.